Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Nufriza Deswira dengan NIM 1916010056. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital yang mana ini merupakan syarat ujian akhir semester Kebank Sentralan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ushi Adila Arsy. Ekonomi digital merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi yang menggunakan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Selanjutnya yaitu contoh dari ekonomi digital ini dapat kita lihat di berbagai sektor. Yang pertama yaitu sektor transportasi seperti Gojek, Grab, dan sejenisnya. Selanjutnya pada sektor jual beli seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Dan sektor selanjutnya yaitu sektor pembayaran seperti OVO, GoPay, dan Link Aja. Selanjutnya, karakteristik ekonomi digital yang pertama yaitu knowledge. Adanya faktor pengetahuan atau knowledge pada perusahaan yang merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Sehingga konsep knowledge management akan menjadi kunci keberhasilan perusahaan di era ini. Selanjutnya yaitu digitization, merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 and 1 atau bilangan berbaris 2. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu virtualization, model yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Di dalam dunia maya, seseorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan. Demikian pula relasi antar berbagai perusahaan yang saling ingin bekerja sama atau business to business. Selanjutnya, molecularization. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Karakteristik selanjutnya yaitu internet working, supaya mengembangkan konsep kerjasama dengan perusahaan lain. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikianlah salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Kemudian disintermediation. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya, mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesalers, retailers, broadcaster, record company, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu convergence. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan tiga sektor industri yaitu computing, communication, dan content. Komputer yang merupakan inti dari industri computing merupakan pusat saraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Selanjutnya, innovation. Keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah, inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan. Selanjutnya yaitu prosumption. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Kemudian imediasi. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara shippers, bidder, dan tester dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya yaitu globalization. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu, pengetahuan sebagai sumber daya utama.
tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Karakteristik yang terakhir yaitu discordance. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya, sehingga dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tantangan dari ekonomi digital yaitu yang pertama, keamanan cyber, yang kedua, kemampuan sumber daya manusia, yang ketiga, infrastruktur yang buruk, dan yang keempat, persaingan produk dari luar negeri. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ekonomi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.